Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Nasari dengan NIM channel 23028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perseroan terbatas atau PT, tugas yang diberikan oleh Bapak Wirmi Eka Putra dalam mata kuliah hukum dalam bisnis. Nah, pengertian dari perseroan terbatas atau PT itu adalah bentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum di mana modal perusahaan terbagi menjadi saham-saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang mereka miliki, sehingga memberikan perlindungan hukum dan meminimalkan resiko pribadi. PT dikelola oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan usaha. Nah, pendirian perseroan merujuk ketentuan PP 8 2021 ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh pendiri PT, UMK atau PT perorangan. Yang pertama, PT perorangan harus didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI dengan mengisi persyaratan pendiri dalam bahasa Indonesia WNI tersebut harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Jumlah pemegang saham hanya 1 orang dan pendiri PT perorangan hanya dapat mendirikan PT perorangan sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, pada PT notaris perlu diketahui PT perorangan tidak diperlukan akta notaris. Hal ini dijelaskan dalam artikel kemudahan pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil, bahwa pendirian perorangan bisa dilakukan tanpa akta notaris. Pendirian perseorangan ini hal-hal yang harus dimuat dalam pernyataan pendirian tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 7 ayat 2 PP 8 2021. Yang pertama yaitu nama dan tempat kedudukan PT perorangan, yang kedua jangka waktu berdirinya, yang ketiga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang keempat jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, yang kelima nilai nominal dan jumlah saham, yang keenam alamat PT perorangan, dan yang ketujuh nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Modal dan saham. Modal perseorangan terbatas. Modal saham pada perseroan terbatas adalah dana yang didapat perusahaan dari penjualan saham kepada pemegang saham. Modal saham juga disebut sebagai modal pemegang saham. Saham perseroan terbatas, pemegang saham memiliki hak berdasarkan jumlah dan jenis saham yang dimilikinya. Jenis-jenis dalam PT yaitu ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa itu memberikan hak suara dapat dalam rapat umum pemegang saham RUPS dan pembagian dividen. Yang kedua, saham preferen itu memiliki hak istimewa seperti prioritas dalam pembagian dividen atau klaim atas aset jika perusahaan dilikuidasi. Organ perseroan. Terdapat 3 organ utama yang berperan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan, yaitu yang pertama rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua direksi, dan yang ketiga dewan komisaris. Nah, kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan tanggung jawab direksi. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua, laporan tahunan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, laporan tahunan tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Yang keempat, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan terbatas akuntan publik apabila kegiatan usaha perseroan adalah Yang keenam, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. Yang ketujuh, perseroan merupakan perseroan terbuka. Yang kedelapan, perusahaan merupakan perseroan. Yang sembilan, perseroan mempunyai aset atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit 50 miliar. Yang ke-10 diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan yang 11 dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau ada
anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta rentang tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan lebih lanjut. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Tanggung jawab direksi, emiten, dan perusahaan publik atas laporan keuangan. Yang pertama, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, direksi bertanggung jawab penuh dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang wajar dan transparan, mematuhi standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku, dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Laporan keuangan harus memenuhi ketentuan POJK nomor 29 POJK 04 2016 tentang laporan tahunan emiten. Yang kedua, POJK nomor 13 POJK 03 2017 yang mewajibkan laporan keuangan ditandatangani oleh seluruh direksi dan komisaris. Yang ketiga, ada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 yang mewajibkan keterbukaan informasi kepada investor dan publik. Yang ketiga, ada keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi. Dan yang kelima, ada sanksi atas pelanggaran. Nah, sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.